Menurut saya, kaya itu relatif. Saya selalu bilang untuk meresikukan 1-2% terus menerus. Jadi untung dikit tapi konsisten. Saya pengennya kayak gitu. Oke, dari akun King 1541, Mas warnanya sekarang pakai akun demo udah 10.000, tetapi ketika untung dan rugi itu nggak sesuai sama yang saya inginkan. Katakanlah ketika saya ingin untung $50, ternyata dapatnya 42. Oke, di sini berarti masalah di spread. Spread itu komisi dari broker. Karena nanggulanginnya sebenarnya agak lumayan simpel. Bapak harus pakai MetaTrader 5, saya contohkan aja ya. Atau pakai aplikasi di broker yang sudah bisa kayak gini. Nah, contoh ini. Contoh di GBP USD sekarang. Kita coba pending order aja. Nah, ketika kita mau TP sama stop loss, kita klik TP. Nah, kita bakalan tahu berapa untung dan ruginya. Ini tepat. Ketika nyentuh di situ ya untungnya segitu, nanti ruginya juga segitu. Stop lossnya juga sama. Ini bakalan mempermudah Bapak atau membuat risk management kita semakin bagus, on point. Saya pengennya rugi 50, ya pengennya ya rugi 50, jangan kurang atau jangan lebih ya gitu. Itu bisa pakai MetaTrader, kemudian stop loss dan TP bisa ditaruh seperti sekarang. Gampang kok, tinggal di klik di bawah TP, kemudian kalian geser-geser mau rugi di mana dan mau gagal di mana, gitu doang. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Oke, dari Koirul Huda. Mas, kalau trading per hari meresikukan 4% itu kegedean enggak? Sebenarnya masalah kegedean atau enggak itu tergantung masing-masing orang ya, karena kondisi keuangan kita itu yang tahu ya bapak sama istri mungkin, atau malah bapak sama rekening. Sebenarnya saya selalu bilang di channel untuk meresikukan 1-2% terus menerus. Kenapa? Karena saya pengen orang itu trading dengan tenang aja, jadi untung dikit tapi konsisten. Saya pengennya kayak gitu. Karena di forex ini itu semakin besar resiko yang kita bisa terima, itu semakin besar juga keuntungan yang bakalan kita dapat. Nah, itu pasti. Karena high risk, high reward. Nah, untuk masalah meresikokan 4% itu kegedean, enggak. Kalau buat saya memang kegedean, tetapi untuk Bapak mungkin tidak. Jadi dicoba aja dulu. Kalau menurut saya sih coba di 1-2% dulu. Kalau memang cocok dengan resiko itu pakai. Kalau kurang cocok ya di 4% ya nggak masalah. Oke, dari Hasan Siregarsan. Oke, Mas Ahmad, kalau ingin untung secara UMR butuh modal berapa ya amannya? Terima kasih. Oke, menarik. Untuk mendapatkan keuntungan di trading forex dengan setara gaji UMR. Ini kita harus tahu pertama UMR mana dulu. Karena setiap UMR beda-beda. Kita anggap aja berarti UMR di sini 4 juta, gitu aja ya. Dan juga kalian harus ingat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Saya udah bahas di sini di video sebelumnya. Yang pertama, skillnya harus memadai, modal juga harus cukup, dan psikologinya harus tertata. Kalau misalkan kalian pengen gaji UMR atau 4 juta, berarti kita ekspektasi ketika trading forex itu 5-10% biasanya per bulan. Jadi kalau misalkan kita ekspektasi 5% sebulan dapatnya, berarti kita harus membutuhkan modal sebanyak 80 juta, gitu aja simpel. Ketika kita ekspektasinya 10% per bulan, berarti ya kita butuh di 40 juta. Tapi ingat, trading forex di sini itu tidak selalu akan seperti itu. Jadi contoh bulan ini rugi, bulan besok untung 4%, bulan besok rugi 1%, bulan besok untung 12%, who knows. Oke, yang penting kita stick sama trading plan saja. Dari Asap Girafi, Mas, apakah trading investor harus bayar PPh pajak? Kalau harus, berarti butuh waktu lama ya untuk mempunyai kekayaan seperti Elon Musk. Sebenarnya di era sosial media sekarang itu bagus, bagus. Karena orang bisa dapat uang dengan HP-nya saja. Tetapi jeleknya ketika kita melihat sosial media dan lain-lain, itu orang flexing, itu sekarang banyak orang yang inginnya muluk-muluk. Elon Musk ini mungkin 1% dari seluruh dunia. Kok 1%? 0,0 berapa persen? Cuma dia doang. Menurut saya, kaya itu relatif. Ada orang yang kaya tapi nggak punya waktu. Beliau malah mikir, oke, orang-orang itu kaya ya, kok bisa santai gitu. Tapi mereka masih bisa makan, masih bisa jalan-jalan. Ingat, kaya itu relatif. Ada orang yang bilang 100 juta itu dia udah kaya, ada yang bilang 100 juta itu apaan, kayak gitu.
Nah, di sini saya saranin untuk tidak perlu muluk-muluk aja. Nggak usah muluk-muluk sampai tinggi-tinggi. Udahlah, yang penting profit konsisten aja, santai-santai aja, resiko kecil, dapat untung 10%, 20% per bulan, ambil. Sesuai. Untuk pajak itu harus bayar pajak, jawabannya adalah iya, karena setiap penghasilan kita harus bayar pajak. Itu video tentang perpajakan, kita ada podcast sama konsultan pajak, bisa cek di sini. Oke, dari Abdullah Kuatan Fitin, Mas sampean membesarkan resiko tidak? Contohnya seperti sekali trade resikonya 1%, tetapi melihat pergerakan market sangat yakin kita benar, kemudian naikkan resiko 3-5%. Jawabannya adalah pernah dan sering sebenarnya. Jadi kita itu ketika sudah lama di market, saya contohkan ada di swing aja ya. Yang saya sering naikkan itu sebenarnya di scalping, cuma saya tunjukin di swing aja. Ketika harga itu bagus banget, kan? Udah masuk ke trennya, udah masuk ke area support resisten, udah masuk ke Fibonacci, di sini pun ada double bottom, contoh aja. Kemudian mungkin kalian pakai RSI-nya itu sudah di bawah banget. Nah, di sini berarti probabilitas untuk harga itu naik itu lebih besar daripada probabilitas harga itu lebih turun. Menurut saya, biasanya kalau kita pakai 1%, mungkin bisa pakai di 1,5 atau di 2% satu kali trading. Nah, itu iya, tapi jarang banget hal seperti ini itu terjadi. Jadi udah tahu. Oke, dari Tarafei, Mas Tama pernah nggak pesimis di trading? Saya selama setahun masih stagnan, profit loss, time modal naik turun belum naik. Gimana ya Mas? Proses Pak, it's okay, it's process. Jadi nggak ada yang langsung untung, nggak ada, proses. Apa masih bagus, stagnan, maksudnya nggak rugi, nggak untung, itu menurut saya masih bagus. Banyak orang yang datang di forex berapa bulan habis uangnya, oke? Kemudian masukin lagi MC lagi, margin call di sini modalnya habis, jadi margin call lagi. Menurut saya untuk yang masih stagnan, it's okay, proses terus menerus saja, nanti diperbaiki, kurang apa diperbaiki. Oke, strateginya kayak gini kurang bagus, waktu konsolidasi diperbaiki. Oke, itu dari saya, see you next video, bye bye.